Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Walhamdulillah, ini waktu khusus bagi kita salat asar yang biasanya kita laksanakan ba'dal maghrib. Dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan ana astaghfirukum, minta maaf kepada antum sedikit keterlambatan waktunya karena tadi ana baru dari pergi juga, jadi masya Allah baru sampai. Walhamdulillah. Jadi yang namanya kita ini dalam kondisi kehidupan duniawi, Allah firmankan wa idza faraghta fansab, kalau seandainya kalian sudah luang, cari kerjaan yang lain. Dan walhamdulillah ini habis dari sana nyampe sini kajian lagi, nanti kajian lagi, masya Allah. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita semua. Naam, amin ya rabbal alamin. Tibu, thumma kadzalika ana urahib bi at-tullab min ma'had al-imam al-Albani. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah naltaqi bikum maratan ukhra. Kita jumpa lagi di sini walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga untuk antum keistiqomahan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan lagi tentang masalah doa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ad-Da' wa Dawa. Ini nanti insyaallah ada hadiah. Insyaallah nanti ana akan tanya ketika ba'dal maghrib insyaallah. Ini ada hadiah. Ini lumayan ini. Kitab Ad-Da' wa Dawa ini ada 2, dan ini hadiahnya hadiah yang masyaallah. Ana pun kalau dikasih ini mau banget gitu. Cuman karena anak pematerinya ya nggak bisa kita dapatkan, tapi ala kulli di sini nanti insyaallah ba'dal maghrib kita akan ada tanya jawab insyaallah. Taib. Kemudian yang berikutnya di sini, ketika kita menghadapi urusan yang penting sekali, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Allah sebagaimana yang udah ana sampaikan kemarin, walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka minta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Taib, disebutkan di sini, lihat kondisi Nabi kita Muhammad SAW kalau kepala beliau lagi betul-betul pusing, banyak pikiran, banyak istilahnya ada hal-hal yang membuat beliau gundah gulana. Disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah kena perkara yang berat sekali, pening malah. Ya macam kayak kita lah, la haula wala quwwata illa billah, banyak sekali penat ini kepala kita ni. Apa yang beliau lakukan? Rafa'a ra'sahu ila sama, maka beliau ngangkat kepala beliau ke langit. Wa idza istahada fid du'a, dan beliau juga serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang beliau ucapkan Ismullahil A'zam yang udah ana sampaikan kemarin. Apa ucapannya? Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah, zat yang maha hidup, dan Allah nggak pernah mati. Zat yang maha hidup. Wa ya Qayyum, dan zat yang maha berdiri sendiri. Dan kita perlu tahu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi fan. Semua akan fana. Semua akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy-Nya tidak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan nama Allah Al-Azam, dan ini obat bagi kita kalau kena penyakit musibah, kepala yang penat, doanya tadi. Mulai pertama kali sebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup dan juga yang maha berdiri sendiri. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, doa Nabi yang lain ketika ditimpa dengan sebuah kesulitan. Disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kena sebuah perkara yang berat, beliau ucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmat engkau astaghits, aku memohon kepada engkau. Ini Nabi SAW bertawassul. Tapi ingat yang udah ana sampaikan, tawassul kemarin ada berapa? 3
3. Tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Tawassul bid'i, tawassul yang bid'ah. Yang ketiga tawassul syirki, tawassul yang apa? Syirik. Tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Bi rahmatik, dengan rahmat Engkau ya Allah, as-saghith, aku minta pertolongan. Tapi yang udah ana sampaikan kemarin, yang banyak didendangkan oleh sebagian awam kaum muslimin, mereka mengatakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini tawassul apa namanya? Bid'ah. Dia enggak sampai ke syirik. Kenapa? Karena dia nyebut nama Allah ya Rabbi, tapi apa? Bil Mustafa. Yang syirik itu ya Syekh Al-Badawi, wahai Syekh apa? Badawi. Dia minta yang dia sebut itu bukan Allah lagi, tapi Syekh Al-Badawi. Ini syirik. Nah, Nabi SAW nyebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika, dengan rahmat Engkau, as-saghith, aku meminta pertolongan kepada Engkau. Di sini dapat kita ambil faedah ayyuhal ikhwatul kiram, bahwasanya kita itu kalau bisa bertawassullah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ucapan tadi insyaallah hidup kita akan dimudahkan dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, kita lihat di sekarang ada dari dua hadis ini, lihat, perhatikan. Idza ahammahul amr, Nabi kalau kena perkara yang berat sekali, au hazabahu amrun, atau ditimpa perkara yang berat sekali, berarti kalau Nabi saja ditimpa dengan perkara yang berat, apalagi apa? Kita ini nggak akan mungkin nggak kena musibah cobaan. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi apa? Diuji. Oh, kita mau enak-enak aja, nggak mau kena timpa musibah, nggak mau kena ujian. Siapa kita? Man nahnu min haula'is sahabah? Siapa kita dibandingkan para sahabat yang ujiannya berat sekali? Kalau Nabi diuji, apalagi kita. Makanya sekarang ujian itu ada banyak bentuknya. Anda ambil contoh, ujian dari apa? Tetangga. Ujian dari tetangga itu antum sabar saja. Manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk akhlaknya. Ini ujian bagi kita. Sabar, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan hal tersebut. Tetangga Nabi itu udahlah tetangga, kerabat lagi, satu kampung, bahkan apa, memiliki nasab yang sama, bahkan pamannya sendiri itu mengganggu Nabi SAW, menghinakan Nabi kita SAW. Makanya wajar kata Imam Syafi'i rahimahullah, man dhanna annahu yaslam min kalamin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwasanya dia merasa selamat dari ucapan manusia, maka dia orang apa? Majnun, orang gila. Antum, apalagi antum istiqomah di atas sunnah lo ya. Ini syaitan itu apa? Yabuth. Dia akan apa? Menghembuskan al-adawah wal baghdha. Dia akan sembuskan permusuhan, kebencian sesama saudara kaum muslimin. Itu pasti. Makanya kita harus bersabar sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar. Ucapkan saya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika as-saghith. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim beliau sampaikan juga Ismullahil A'zam, dan ini udah ana bahas juga. Beliau katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan Ismullahil A'zam fi 3 suwarin minal Qur'an. Ismullahil A'zam itu ada 3 surat dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah dan ana sudah sebutkan kemarin, wa Ali Imran, yang awal Ali Imran dan ana sebutkan kemarin juga, wa Taha dan sudah ana sebutkan juga. Qala Al-Qasim faltamastuha fa idza hiya ayatu Al-Hayyul Qayyum. Ternyata semuanya itu adalah ucapan Al-Hayyu Al-Qayyum. Semisal apa? Surat Ali Imran awal, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu yang disebutkan. Taib, disebutkan juga nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita panjatkan. Berdoa dengan doa Dhinnun. Nabi siapa? Nabi siapa? Yunus. Ini kita berusaha, kalau kita kena penyakit, sebuah musibah besar, cobaan besar,
kita mau dilepaskan, obatnya berdoa sebagaimana doa Dhinnun Nabi Yunus alaihi salam. Disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun, doanya Dhinnun Nabi Yunus, izda'a, ketika dia berdoa kepada Allah, wa huwa fi batnil hut, ketika itu Nabi Yunus di perut ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Antum tahu kenapa Nabi Yunus Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dimakan ikan paus? Sebabnya karena lari dari apa? Dari apa? Kaumnya. Dia mau tinggalkan kaumnya, nggak mau berdakwah lagi, stop dakwah. Akhirnya berangkatlah dia ini ke, istilahnya berlayar di sebuah kapal. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan untuk kapal tersebut badai. Dan ternyata harus ada satu yang diceburkan ke dalam apa? Laut. Yang keluar nama Nabi siapa? Yunus. Dicampakkan Nabi Yunus, dimakan ikan paus, sudah. Berarti Pak Nabi Yunus pun kena cobaan dalam urusan apa? Dakwah. Kalau seandainya Nabi Yunus itu bisa kecewa dengan umatnya, apalagi kita manusia biasa. Dan itu wajar. Makanya perlu kita itu apa? Membenah hati kita, membenah diri kita, merehatkan jiwa kita. Kenapa? Itu penyakit semua isinya. Sebagaimana Nabi Yunus akhirnya apa? Kabur, sakit hati. Tapi kita nggak bisa berhenti berdakwah, karena tugas dakwah ini adalah tugas setiap kaum muslimin. Beda loh ya antara berdakwah dengan berfatwa. Berdakwah ini artinya ngajak. Kalau ngajak ini, setiap orang yang tahu satu ayat, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan. Beda antara mufti sama dai. Semua orang tuh bisa berdakwah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan dia. Hatta ini kameramen ini, masya Allah, ini berdakwah juga, tapi dengan apa? Kapasitas yang dia mampu. Naam, sahih. Dan ternyata kita ini semua ada beban dakwah, semuanya kita mau nggak mau harus berdakwah kepada manusia. Sampaikan al-haq, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Yang namanya al-haq lebih berhak untuk kita ikuti. Naam, sahih. Kalau sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali berdakwah. Wallahi rugi orang-orang yang enggak berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Imma min kalamin nas, karena takut dari ucapan manusia, sakit hati dari omongan manusia. Percuma. Orang-orang merugi ini adalah orang-orang yang enggak mau berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang ucapannya lebih lurus, lebih baik dibandingkan orang-orang yang berdakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdakwah. Nah, Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada umatnya, dan dia nabi. Ternyata apa? Ditolak oleh kaumnya. Ketika kondisi seperti itu, tahu Nabi Yunus kalau stop berdakwah berarti meninggalkan kewajiban. Meninggalkan apa? Kewajiban, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dimakan ikan apa? Paus. Allah, gelap sekali, gelap. Akhirnya khawatirlah Nabi Yunus alaihi salam. Di saat itu Nabi Yunus alaihi salam berdoa berkali-kali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapannya la ilaha illa ant, ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang zalim. Pak, kalau seandainya kita telah membangkang terhadap perintah Allah, pertama kali yang kita kerjakan i'tiraf, ngaku salah dulu. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam ditolong oleh Allah ketika dia ngaku dia berbuat salah. Inni kuntu minadh zalimin, saya telah berbuat zalim. Itu Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan rahmati. Naam, sahih. Kita ni semua kalau berbuat dosa, akui kita ni salah. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salam makan satu buah apa? Al-khuld. Yang namain buah khuld itu siapa?
Iblis, syaitan. Aslinya bukan buah khul. Khul itu buah kekal. Sedangkan kalau dimakan nggak kekal, malah fana. Yang awalnya di surga jadi apa? Di muka bumi. Tapi apa kata ketika dia makan nih, tersingkaplah pakaiannya atau auratnya Nabi Adam dan Hawa, malu. Tapi ketika dia sadar berbuat salah, langsung ngaku di hadapan Allah SWT. Apa ucapan yang pertama kali keluar dari Nabi Adam alaihi salam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana. Insyaallah. Sama, ini kuntum minadh dhalimin. Rabbana zalamna, ya Allah, ya Rabb kami, zalamna, kami zalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak maafkan kami, wa tarhamna, dan engkau enggak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang apa? Merugi. Jadi kita ini penting bagi kita, kalau berbuat salah di hadapan Allah, jangan dulu sombong bahkan membantah Allah. Enggak, jangan. Ini sebagaimana yang terjadi pada iblis. Dinasihati oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku mau sujud kepada dia? Si Adam, engkau ciptakan saya itu dari api, dan engkau ciptakan dia dari tin, dari tanah liat. Saya nggak mau sujud. Masih ngeyel, masih membangkang, na'udzubillah. Makanya kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa penting bagi kita. Hafalkan, Mbak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan doa tersebut, da'wati dhinnun, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya, akan Allah ijabahi untuk dia. Dan ini hadis-hadis yang sahih. Makanya akhirnya doanya Dhunnun itu sebagai jalan keluar yang Allah jadikan untuk Nabi Yunus dari kesulitan. Disebutkan, Masya Allah, dalam Mustadrak Al-Hakim dari hadis Sa'ad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi syai', maukah aku kabarkan kepada kalian tentang satu hal, idza nazala bi rajulin minkum amrun muhim, kalau seandainya telah terjadi untuk salah seorang dari kalian perkara yang berat sekali, fada'a bihi, kemudian dia berdoa dengan satu hal tersebut, yufarrijullahu anhu, maka Allah akan lapangkan masalah-masalah dia. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Doa Dhinnun, doanya Nabi Yunus. Berarti doa Nabi Yunus itu jalan keluar bagi kita. Tinggal mau nggak kita hafal atau kita nggak mau ngafal, sudah. Sekarang mau nanya, doa Nabi Yunus ini gampang atau nggak gampang? Gampang. Hatta orang awam pun bisa menghafalkan itu. Kalau seandainya antum nggak ngafalkan, itu rugi. Dan disebutkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan doa Nabi Yunus alaihi salam dalam riwayat Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil azam, maukah aku kabarkan kepada kalian nama Allah yang paling besar? Apa itu? Doa Yunus. Doanya Nabi apa? Yunus. Faqala rajulun, tiba-tiba seorang mengatakan, ya Rasulullah, hal kana li Yunus khassah, apakah doa itu khusus untuk siapa? Nabi Yunus. Apakah ini untuk Nabi Yunus saja atau untuk yang lain juga sama? Faqala ala tasma' qaulahu ta'ala, ya fulan, engkau dengar enggak firman Allah Subhanahu wa taala? Apa firman Allah? Fastajabna lah, kami kabulkan untuk Nabi Yunus alaihi salam, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegundahan, gundah gulana. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dengan cara itu kami selamatkan orang-orang apa? Beriman. Berarti pertanyaannya, ini doa khusus untuk Nabi Yunus atau umum untuk seluruh kaum mukminin? Umum atau khusus? Umum. Jadi jangan antum kira, oh ini doa da'wati Dhinnun khusus untuk Nabi Yunus. La. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami tolong orang-orang beriman.
Berarti kalau seandainya kita ini muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berdoa dengan doa ini, selamat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi. Tidaklah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut ketika dia sakit 40 marratan, selama 40 kali, famata fi maradihi, kemudian dia meninggal ketika dia sakit tersebut, u'tiya ajra syahid, maka dia dikasih pahala apa? Syahid. Jadi matinya seakan-akan mati apa? Syahid. Antum tahu mati syahid? Mati syahid itu pasti masuk apa? Surga. Bahkan orang-orang yang mati syahid di medan perang dapat berapa bidadari? Berapa bidadari? Kok antum nggak tahu? Antum nggak mau bidadari? Berapa bidadari? 70 min hurin 'ain, 70 bidadari. Banyak atau sedikit? Oh, sedikit kecil. Sedikit, insyaallah. Tapi makanya kita ini nggak apa-apa punya istri cuma satu di dunia, nggak apa-apa. Nanti di surga dikasih berapa? 70. Betul nggak? Ya, anak ngomong di sini takut istri nonton live-nya kan gitu. Aywa, nah. Sahih. Jadi akan di istilahnya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya pahala syahid. Wa in bari'a maghfuran lahu. Kalau seandainya ternyata sembuh, bari'a maghfuran lah, maka dia sembuh dalam kondisi dosa-dosa dia udah dihapuskan oleh Allah, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah nikmat. Udahlah sakit kita disembuhkan, dosa kita diapain? Dihilangkan. Makanya dalam sebuah hadis kita perlu tahu orang sakit itu sebenarnya ujian dari Allah, tapi tujuannya untuk mengangkat apa? Derajat kita dan menghapus apa? Dosa-dosa kita. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, hatta syaukah yushakuha, sampai satu duri yang nancap di kaki kita itu ternyata untuk tujuannya apa? Menghilangkan dosa-dosa kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, la yazalul bala'u bil mu'min, tidaklah musibah ini menimpa seorang mukmin hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, sehingga dia jumpa kepada Allah dalam kondisi tidak ada apa? Dosa sama sekali. Jadi udahlah kita itu disembuhkan oleh Allah, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sakit itu optimis. Itulah yang Nabi SAW, dan anak udah sampaikan kan di pertemuan awal, optimis ini penting. Kalau kita sakit doa seperti ini, kalaupun meninggal mati syahid, kalaupun sembuh dosa kita diapain? Dihapuskan. Makanya ada salah seorang yang pesimis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Seorang yang sudah tua, syekhan kabira, udah sudah tua, sakit dia. Nabi SAW jenguk. Nabi SAW bangun optimisme untuk ini orang yang sudah tua. Nabi katakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, tahur ini sebagai pensuci bagi engkau wahai fulan, insyaallah dari dosa-dosa engkau. Ternyata yang awalnya Nabi berusaha untuk membangun optimisme di jiwa dia, dibalas pesimis. La bal human tafur, ini demam yang betul-betul berat, tinggi bagi saya. Ala syekhin kabir, yang menimpa orang yang sudah tua, tuziruhul kubur, yang siap dibawa kemana? Ke kuburan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, idzan fana'am, kalau seperti itu ya sudah, engkau bentar lagi akan apa? Ya sudah, dia bawa ke kuburan. Nabi keluar, baru nyampe pintunya sudah ada suara ngorokan apa? Sakratul maut, meninggal langsung. Makanya yang namanya penyakit itu kita harus ingat, sakit itu untuk mengangkat apa? Dosa-dosa kita, ngangkat derajat, menghapus dosa-dosa kita. Itu penting, Mbak. Jadi kalau kita lagi sakit, jangan ucapkan hal-hal yang nggak baik. Itu bahaya. Apalagi orang yang baru meninggal nih, ada orang baru meninggal, kita jenguk, keluarga itu jangan ngomong yang asal-asalan. Jangan sampai ngomong tuh sembarangan. Itu doa. Karena disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, la taqulu illa khaira,
kalau kalian jenguk orang sakit atau kalian itu sedang istilah ta'ziyah, jangan ucapkan kecuali yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian apa? Ucapkan. Makanya kata orang-orang tua kita, ucapan itu adalah apa? Doa. Kita cukup ucapkan, oh kita yakin, berarti ini ujian bagi kita. Kita cuma berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu insya Allah subhanahu wa ta'ala doa kita dalam kondisi optimis kepada Allah, insya Allah sembuh. Dan kalaupun nggak sembuh, ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ini apa? Mati syahid. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah juga membawakan kondisi Nabi berdoa ketika dalam kondisi sulit. Disebutkan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika kondisi sedang sulit, la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Al-azim yang maha agung, al-halim yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Rabbul arsyil azim, pemilik arsy yang besar sekali. La ilaha illallah rabbus samawati sab'. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Allah la rabbus samawati sab', Rabbnya langit yang 7. Wa rabbul ard, dan Rabbnya bumi, pemilik bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan pemilik apa? Arsy Allah yang mulia. Ini juga bisa antum hafalkan, karena ini termasuk salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang kesulitan. Itu salah satu doa obat bagi kita. Nah, kemudian perhatikan doa yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib saat mengalami kesulitan. Dalam Musnad Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya, "Idza nazala bi karbun." Kalau seandainya saya mendapatkan sebuah kesulitan, an aqul, agar saya mengucapkan, la ilaha illallahul halim al-karim subhanallah wa tabarakallah rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga bisa antum apa? Hafalkan. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-halim, Allah yang maha apa? Lembut. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabarakallah, Allah yang penuh dengan apa? Keberkahan. Rabbul arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang paling agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Yang lain disebutkan di sini doa penghilang kesedihan. Taib, perhatikan. Dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Taib, ana sebelum itu ana mau naik sama antum, Pak. Berapa jumlah nama-nama Allah SWT? Totalnya berapa? Yang tahu anak kasih hadiah berapa? 99 totalnya. Jangan Ustaz, Ustaz Tarzakaria ini, Masya Allah. Dari pondok ini, beliau lulusan Madinah ini. Jangan Ustaz, Masya Allah, sama ngajar di pondok anak kami juga, Masya Allah. La ya'lamuhu illallah. Fadal ya Abdullah, khud. Masya Allah. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sahih. Kenapa? Nanti akan ada satu anak bahas, Pak. Orang itu menyangka total nama Nabi 99. Enggak. Memang betul ada satu hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 apa? Nama. Dan apa kata Allah? Kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Yang menghafalnya dia masuk apa? Surga. Taib. 99 itu bukan total. Betul Allah punya 99 nama, tapi bukan membatasi, bukan. Kenapa? Di sini nanti kita sebutkan
awi sa'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan nama-nama yang engkau sembunyikan, dalam ilmu ghaib engkau, yang engkau enggak ajarkan, yang engkau enggak turunkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Naam, sahih. Jadi ada nama-nama yang Allah sembunyikan. Taib ini semisal anak katakan, ana punya uang 5.000. Apakah uang ana terbatas 5.000? Jawabannya apa? Enggak. Masih ada yang ana bilang 5.000, ya mungkin yang di depan ini. Yang ana sembunyikan dalam dompet mungkin masih ada. Iya, ya akhi, ana ada 5.000 ya akhi. Itu bukan menentukan 5.000 itu uang batasan bagi ana, milik ana. Enggak. Karena bisa jadi ana masih ada duit yang lain, kan gitu. Ini juga sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni doa yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika kita sedang sedih dan gundah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun au huznun." Tidaklah seorang ditimpa dengan sebuah kegundahan atau kesedihan. Faqala Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini adalah budaknya engkau. Antum ini budaknya Allah, bukan budaknya istri. Antum bukan budaknya istri. Jangan antum mau dikekang dengan istri. Antum mau kajian terus. Ada beberapa orang kayak gitu, Pak, dikekang dengan istrinya. Antum bukan budak manusia. Antum budaknya siapa? Allah. Enggak ada istri hak-hak untuk nahan antum. La. Antum hur. Antum ini bebas, merdeka antum. Antum ini merdeka di depan makhluk. Antum ini cuman budaknya siapa? Allah SWT. Antum katakan itu, Pak. Ini kadang-kadang antum mau kajian, abang ini kajian terus. Dan bahkan ada salah satu orang ikhwah, ya dia ini mungkin sering ikut kajian dengan anak, dilarang sama istrinya. Ini awal-awal dulu mau ngaji awal-awal ngaji. Ustaz, anak nggak boleh lagi kajian sama antum, Ustaz. Kenapa? Istri anak cemburu. Sampai dibilang, ya udahlah bang, nikah aja sama Ustaz Al-Amiri katanya. Antum boleh dilarang sama istri kayak gitu? Pantang bagi anak, Pak. Nggak boleh, Pak, antum. Kecuali antum mancing. Iya, istri berhak untuk apa? Ngelarang 6 jam. Ditunggu dapat, dilepas lagi. Udah dapat lalu apa? Dilepas. Kalau seandainya dapat dimakan, oke. Nah, masya Allah. Kayak tadi, Pak, masya Allah, ini para ikhwah sama para asatidzah tadi, Ustaz, masya Allah, jala ikan. Memang zen banget, Pak, ikannya. Dari laut itu manis, masya Allah. Tapi kalau seandainya orang mancing mancing mania kan, udah dapat terus dia main, dilepas. Ini istri berhak untuk apa? Ngelarang. Tapi kalau antum ini budaknya Allah, antum jangan mau dikekang, apalagi antum qawwam. Jangan jadi suami-suami takut apa? Istri. Nggak ada. Antum kajian-kajian aja. Kalau bisa bawa istrinya ke mana? Kajian. Abang mau kajian, adik mau ikut nggak? Kalau nggak ikut, udah nggak usah banyak omong, udah selesai. Antum itu hur ya akhi. Istri anda nggak pernah kayak gitu, Pak. Istri anda. Antum hur. Antum merdeka di hadapan makhluk. Antum boleh nggak taklidul a'ma, taklid buta kepada makhluk? Boleh nggak? Nggak boleh. Antum itu hanya mengikuti qala Allah sama qala Rasul. Jangan, Pak. Di doa ini ingat, Allahumma inni abduk. Antum ikrarkan, saya ini budak engkau ya Allah, bukan budak yang lain. Jangan jadi budak dunia. Ta'isa abdud dunya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa wan tukis. Hadis Nabi kita sallam, celakalah budak dunia, celaka budak dinar, budak dirham. Antum kita ini budak Allah SWT. Makanya sekarang orang-orang ditakuti untuk Idul Adha, untuk berkurban, takut hilang hartanya. Antum berkurban ya ikhwah. Antum ini budaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan budak dunia. Antum lepaskan itu dunia, lepaskan. Kita ini bukan budak dinar. Jangan diperbudak dengan dinar. Kita yang memperbudak dinar kita. Kita berikan dinar ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sebentar lagi waktu udah dekat, antum daftarlah ke DKM atau antum cari kemana kambing atau sapi, antum kurban. Kalau nggak sayang waktu antum, hak sayang harta kita. Mumpung kita masih ada, gunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibnu Amazik, dan saya adalah budak, dan saya adalah anak dari budak engkau. Maksudnya budak wanita, maksudnya ibu kita itu budaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abdun itu untuk mudzakkar, amah itu untuk apa? Muannats.
nasiyati biyadik, ya Allah, ini ubun-ubun saya di tangan Engkau. Engkau yang membawa saya, ya Allah. Madin fiyya hukmuk, hukum Engkau berlaku untuk saya. Adlun fiyya qada'uk, apa yang Kau tetapkan, ya Allah, itu adil bagi saya. Allah timpakan musibah, Allah enggak zalim. Kita yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami enggak pernah zalimi makhluk, tapi mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kalau kita kena musibah, adlun fiyya qada'uk, adil ya Allah, apa yang Kau putuskan untuk saya itu adil. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya? As'alukallahumma bikulli ismin huwalak, ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan semua yang Engkau miliki. Semua yang Engkau apa? Miliki. Yang pertama, samaita bihi nafsak, yang Engkau telah sebutkan nama tersebut. Yang kedua, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama yang telah Engkau ajarkan untuk salah satu dari makhluk Engkau. Yang ketiga, au anzaltahu fi kitabik, atau Engkau apa? Turunkan dalam apa? Kitab Engkau. Awi sa'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yang keempat, dan juga dengan nama yang Engkau sembunyikan di ilmu ghaib di sisi Engkau, ya Allah. Berarti ada nama-nama yang kita tidak apa? Ketahui. Taib, apa kata Nabi kita SAW? Anta ja'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi, ya Allah, jadikanlah Al-Quran al-azim itu sebagai apa? Rabi'a qalbi, sebagai penyejuk hati saya. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dada saya. Wa jilaa huzni, dan menjadi penerang bagi kesedihan saya. Wa dhahaba hammi, dan menjadi penghilang bagi gundah saya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau dia berdoa dengan itu, illa adhaballahu hammahu wa huzna, kecuali Allah akan hilangkan kegundahannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraha, dan Allah gantikan kesedihannya dengan apa? Kebahagiaannya. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha, apakah doa ini kami hafalkan, kami pelajari? Qala bala, iya, hafalkan, pelajari, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha, sudah sepatutnya orang yang udah dengar hadis ini, doa ini, untuk dia pelajari. Berarti antum diperintahkan Nabi untuk apa? Hafalkan. Antum udah dengar belum doanya tadi? Kalau antum sudah dengar, antum hafalkan. Nanti anak yang hafalkan jangan santri lu ya, jangan santri. Jamaah yang hafalkan nanti malam, kalau bisa antum hafalkan, antum dapat apa? Hadiah. Antum tunjuk tangan aja, nanti insyaallah antum tanya. Kenapa kata Nabi yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha? Sudah sepatutnya orang yang sudah mendengarkan doa tadi untuk apa? Dihafalkan. Jadi ini pakai domirnya domir apa? Domir mufrad, tapi juga bisa pakai jamak. Contoh tadi, Allahu anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Yang awalnya pakai hazni, ghammi, kada, itu pakai apa? Pakai jamak untuk kami. Yang awalnya aku, itu bebas. Antum mau pakai jamak boleh, mau pakai untuk aku juga apa? Boleh. Jadi ala kulli hal kalau bisa dihafalkan doanya. Naam. Wallahu alam bissawab. Kemudian ada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kena musibah, beliau itu sering bertasbih. Mengucapkan apa? Subhanallah. Disebutkan oleh Ibn Mas'ud, ma qaraba nabiyyun minal anbiya'i illa istaghatha bitasbih. Tidaklah seorang nabi dari seluruh nabi ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah berat illa istaghatha bitasbih, kecuali mereka istighatha dengan apa? Bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya sebagian para ulama mengatakan ucapan tasbih itu diucapkan ketika kita mendapatkan suatu hal yang kita nggak suka. Tapi kalau masya Allah ucapan ketika kita apa? Suka. Wah, ada yang hal yang bagus, ucapkan masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau kondisi yang berat, ucapkan apa? Subhanallah. Ini
Hadisnya apa? Ibnu Mas'ud. Taib disebutkan kisah Abu Mu'allaq Al-Ansari dan doanya yang mana ketika itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Taib disebutkan di sini Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam kitab Al-Mujabin, dalam kitab Ad-Du'a dari Al-Hasan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ini dari kalangan Ansar. Namanya, dia dipanggil dengan kunyahnya Abu Mu'allaq. Ingat, kunyah itu diperbolehkan seseorang itu dan bahkan disyariatkan. Antum itu memiliki apa? Kunyah. Kunyah ini Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Pak, kalau kita orang Timur Tengah mau manggil nama sopan, kalau manggil nama itu kan agak sedikit gimana, ya Muhammad kan gitu. Tapi dengan cara apa? Kunyah, ya Abul Qasim. Itu lebih lembutnya. Kalau kita nih kan sekarang Pak Fulan, Pak Fulan. Di Arab tuh nggak ada nama Pak itu nggak ada. Jadi manggil apa? Kunyah. Makanya disebut kalau Nabi SAW, kalau bisa kita punya kunyah, takannu. Pakailah apa? Kunyah. Wala takannu bi kunyati. Tapi jangan pakai kunyah saya Abul Qasim. Antum misal masih kecil, gimana kalau seandainya anak belum punya anak? Nggak apa-apa. Aisyah, apa kunyahnya? Ummu Abdillah. As-soal, apakah Aisyah punya anak? Nggak punya. Tapi namanya apa? Aisyah, kunyahnya Ummu Abdillah. Dan ini boleh, nggak ada masalah sama sekali. Jadi cara untuk memanggil orang lebih tua itu pakai dengan kunyah, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Sama kayak di kampung kita itu, Pak. Kalau kita manggil Pak, kita nggak sebut Pak Fulan namanya langsung, tapi Pak anaknya kita sebut, Pak anaknya. Itu kenapa? Untuk sopan. Karena kadang-kadang kalau sebut nama di tempat kita itu apa? Tabu kemungkinan. Nah, kita kalau bisa pakailah apa? Kunyah. Walaupun belum punya anak, Lah buktinya ada kok. Adiknya Anas bin Malik, ketika dia melihara burung, burungnya apa? Mati. Siapa kunyahnya? Abu Umair. Ini masih kecil Abu Umair. Dan Nabi, wallahi, Nabi itu orang yang paling peka terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Lagi sedih nih Abu Umair, mati nih, burung peliharaannya mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi tanya, ya Abu Umair, madza fa'alan Nughir? Wahai Abu Umair, ini kenapa nih si Nughir? Mati sudah, usfurnya mati. Dan ternyata walaupun adiknya Anas bin Malik masih kecil, belum punya anak, tapi kunyahnya apa? Abu Umair. Antum juga bisa sama, santri misal punya kunyah nggak ada masalah. Antum masih lajang nih, nggak ada masalah. Sudah tua juga nggak ada masalah. Itu bebas kalau kita pakai apa? Kunyah. Diperbolehkan dalam agama Islam. Taib. Disebutkan di sini ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang dipanggil Abu Mu'allaq. Dia adalah seorang pedagang. Jadi profesi dia apa? Pedagang. Yang berdagang dengan hartanya dan juga apa? Harta orang lain. Jadi statusnya dia itu apa? Berdagang mudharabah. Bagi apa? Hasil. Taib, dibawalah barang dagangannya berkeliling ke berbagai penjuru, keliling nih orang. Abu Mu'allaq Al-Ansari. Dan disebutkan dia ini adalah orang ahli ibadah. Dan orang yang apa? Wara. Wara itu adalah orang yang menjaga diri dia untuk keselamatan apa? Akhirat dia. Dia nggak mau melakukan A, nggak mau melakukan B. Kenapa? Takut akhiratnya itu rusak. Itu orang wara. Jadi Abu Mu'allaq orang ahli ibadah. Terus apa orang yang wara? Disebutkan ketika itu dia keluar dan bertemu dengan seorang perampok lis. Apa? Perampok. Mereka ini bersenjata. Dan mereka apa? Nutupi wajah mereka. Tapi apa kata Lis? Faqala Lis. Maka Lis pun mengatakan, letakkan semua barang yang bersama engkau, yang kau bawa, letakkan semua. Apa kata dia? Karena aku akan bunuh engkau. Abul Mu'allaq pun akhirnya mengatakan, apa yang kau mau? Apakah kau inginkan saya ini darah saya? Apa kau mau darah saya? Kau mau tumpaskan diri saya? Kalau kau mau, ambillah harta saya, tapi jangan apa? Tumpaskan darah saya. Kalau kita ini sekarang, Pak,
Udahlah harta diambil, darah juga apa? Ditumpaskan. Begal. Di sini banyak begal nggak, Pak? Iya Allah. Udahlah darah ditumpaskan, harta dia. Kalau harta diambil dibebaskan masih oke lah ya. Ini udahlah hartanya diambil, nggak puas Pak. Darah juga apa? Ditumpaskan. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa? Dia katakan, adapun harta itu milik saya. Dan dia mengatakan, tapi aku juga apa? Ingin darah engkau. Jadi orang tuh udah nafsuan banget. Udahlah darahnya dia inginkan, terus harta juga dia inginkan. Akhirnya apa kata Abul Mu'allaq? Kalau memang engkau mau darah saya dan engkau mau ngambil harta saya, biarkan saya untuk sholat 4 rakaat. Memohon kepada siapa? Allah SWT. Ini hadis yang sudah Anda sampaikan kemarin. Idza hazabahu amrun, dan tadi sholat. Nabi kapan kena masalah beliau ngapain? Sholat. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Akhirnya apa? Faqala lis salli ma syi'ta. Akhirnya perampok tadi mengatakan, salatlah suka engkau. Akhirnya fatawadda Abul Mu'allaq pun berwudu. Kemudian salat apa? 4 rakaat. Taib. Doa yang dia panjatkan di sujud terakhir dia mengatakan apa? Ya Wadud, ya Wadud. Apa arti al-Wadud? Apa arti al-Wadud? Maha apa? Pengasih. Inilah Pak yang Anda mau tekankan ke antum. Antum kalau nikah, kriteria wanita apa? Tazawwaju al-waludal wadud. Nikahilah al-walud. Apa al-walud? Istri yang subur, banyak anaknya. Yang kedua apa? Wadud. Wadud ini apa? Pengasih, sayang. Antum jangan nikahi wanita yang cuma subur tok tapi nggak penyayang. Banyak anak, satu di paret sini, satu di paret situ, balik semua hitam. Itu jangan. Banyak anak tapi yang sayang. Ini enggak, satu di tong sampah sana, satu di sana, main sana, tak pakai sendal lagi. Kan ada kan beberapa orang itu anaknya itu enggak pernah pakai sendal. Pak, betul. Sesekali kata Nabi, kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyana. Rasulullah SAW memerintahkan kami terkadang sesekali untuk nyeker. Betul, ini yang dikerikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau beberapa kali, sesekali beliau itu ke masjid nggak pakai sendal untuk mengerjakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau tiap hari nggak pakai sendal dan emaknya biasa aja, emaknya tuh nggak ngelarang, biasanya udahlah biarlah, berani kotor itu baik. Ini slogan pemalas, bukan slogan rinso itu. Pemalas, Pak, nggak mau, biarlah, berani kotor itu apa? Baik. Ini nggak baik, Pak. Ala kulil, perhatikan anak-anak kita. Jadi wadud itu pengasih, penyayang gitu. Jadi antum jangan cuman banyak anak doang, tapi nggak tahu kemana anak yang satu ke sana lah, yang satu ke sana lah, nggak tahu istilahnya itu. Jangan sampai apa? Jangan sampai seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Wadud, ya Wadud, manggil Allah dia. Wahai Allah Maha Pengasih, wahai Allah Maha Pengasih, ya Dzal Arsyil Majid, wahai Zat pemilik arsy yang mulia, ya fa'alan lima turid, wahai Zat yang maha melakukan apa yang dia kehendaki, as'aluka bi'izzika alladzi la yuram, aku meminta kepada engkau dengan keperkasaan engkau yang tak bisa dihancurkan, wa bimulkika alladzi la yudham, dan dengan kerajaan engkau yang enggak bisa terkalahkan, wa binurika alladzi mala arkana arsyik, dan aku memohon kepada engkau dengan cahaya engkau yang telah menyinari mala arkan arsyik, yang telah menyinari memenuhi apa? Tiang-tiang arsy engkau, antakfiyani syarra hadzal lis, agar engkau mencegah saya dari keburukan perampok ini. Ya Mughits aghithni, wahai Zat Maha Penolong, tolonglah saya. Diucapkan berapa kali? Thalatha marrat. Berapa kali? 3 kali. Diulangi lagi. Akhirnya disebutkan dalam hadis tersebut, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang datang dengan tombak di tangannya. Jadi bawa apa? Tombak. Taib. Disebutkan ketika itu perampok itu melihat kuda tersebut dengan orang yang menungganginya, dihampiri, Pak. Akhirnya ditikam perampok tadi
dengan orang yang berkuda tersebut. Ternyata antum tahu siapa dia? Malaikat. Ini sebagaimana yang Allah katakan, anni mumiddukum, aku tolong kalian dengan para malaikat. Ketika perang apa kemarin? Badr. Dari langit ke berapa? Ketiga. Kalau ini langit ke berapa? Keempat. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, diulangi. Dan ini Pak, penting bagi kita, walaupun di Al-Imam Al-Qayyim enggak tulis di sini. Penting bagi kita, kalau kita berdoa kepada Allah, ulangi berkali-kali. Makanya disebutkan oleh para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala thalatha. Nabi kapan minta kepada Allah, beliau minta berapa kali? 3 kali. Ulangi lagi. Allahumma kadza wa kadza, Allahumma kadza wa kadza, Allahumma kadza wa kadza. Atau minta berkali-kali. Kalau bisa 3 kali maka apa? 3 kali. Taib. Itu ternyata disebutkan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan saya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang keberapa? Yang keempat. Wallahu alam bishawab. Makanya apa kata Al Hasan? Beliau mengatakan faman tawaddaa wa shalla 4 rakaat, barang siapa yang berwudu dan dia salat 4 rakaat, wa da'a bi hadzal du'a, dan dia berdoa dengan doa ini, ustujiba lahu, dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al Hasan? Makruban kana au ghaira makrubin, baik dia dalam kondisi sulit ataupun tidak apa? Sulit. Orang kaya boleh nggak minta tambah kaya? Oh halal. Dia nggak kepepet tapi dia minta kaya, halal. Tapi ingat yang Anda sampaikan kemarin, kaya yang bersyukur. Pak, antum jangan mau jadi orang miskin. Cita-cita kita tuh jadi orang kaya. Makanya Anda nanya sama antum, lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Makanya anak lucu, ada ikhwah yang mengatakan miskin bersabar. Ini gimana ini? Lah, anak ini bukan orang kaya Pak, sama kita. Anak bukan orang kaya. Kita harus fair. Yang lebih baik kaya apa? Bersyukur. Kenapa? Satu, anak mau nanya, Nabi ini orang kaya atau orang miskin? Nabi orang kaya atau orang miskin? Kaya. Anak udah sampaikan, Nabi Idul Adha nyembelih berapa onta? 100. Antum 1 sapi bagi 7. Nabi 100 lo ya. Kita ini 1 sapi bagi 7. Berarti Nabi kaya atau miskin? Kaya. Nabi SAW istri berapa? 11. Ternafkahi nggak semua? Antum istri berapa? Istri ngomel nggak dalam ekonomi kita? Berarti Nabi kaya atau miskin? Kaya. Nabi SAW punya kambing 1 lembah, ma bainal jabalain. Nabi SAW diminta sebuah kambing, Nabi kasih atau enggak? Kasih. Itu yang Anda katakan, antum, Anda melihara kambing, Anda melihara domba, antum minta 1 aja, Anda bilang bawa, tapi apa? Bayar. Berarti Nabi ini apa? Kaya SAW. Berarti kita contoh Nabi. Tapi Nabi ini kaya yang apa? Bersyukur. Taib. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, rata-rata mereka orang kaya. Abu Bakar kaya atau miskin? Umar, Uthman, Uthman lagi Pak, jangan tanya. Ali baru miskin. Zubair ibn Awam kaya atau miskin? Kaya. Zubair ibn Awam ini tuan tanah Medina. Kita ini tanah sekapling doang. Ini Zubair ibn Awam tuan tanah di Medina. Sa'ad ibn Abu Waqqas kaya atau miskin? Kaya. Abdurrahman ibn Auf kaya atau miskin? Ini para sahabat dijamin masuk surga, orang-orang kaya. Mereka ini masuk surga dengan hartanya. Kita ini walaupun belum kaya, tapi cita-cita kita kaya yang bersyukur, halal Pak. Makanya doa Nabi kita Muhammad SAW untuk Anas bin Malik, Masya Allah. Ini Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik. Ummu Sulaim bawa, ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuk. Ya Rasulullah, ini Anas, jadikan dia sebagai pembantu. Suruh dia apa saja yang kau mau, dia akan membantu engkau. Biasanya pembantu itu kaya atau miskin? Biasanya pembantu kaya atau miskin? Miskin. Nabi SAW nggak mau Anas ini miskin gara-gara membantu beliau SAW.
Doa Nabi apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. 3. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkahilah anak dan hartanya. Ternyata Pak, betul. Kata Anas bin Malik, wa inna ardi la tuthmiru fi sanati marratain. Tanah kebun saya dalam setahun itu panen 2 kali, yang harusnya cuma panen setahun berapa kali? Sekali. Banyak harta Anas bin Malik. Dan anak dan cucu saya semuanya totalnya 100 lebih. Antum berapa cucu? 1, 2 kan? Anas berapa cucunya? Sama total anak itu semua 100, kata Anas bin Malik. Kaya atau miskin? Kaya, tapi berkah. Makanya kalau bisa, kita perlu kita ketahui, kalau seandainya kita pun lagi ekonomi lapang-lapang, yang nggak ada masalah. Makanya kata Al-Hasan, makruban kana atau ghairu makrub. Baik kita di lapang atau kita lagi sempit, nggak apa-apa, doa itu saja. Kapan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah akan kasih untuk kita ustujiba lahu. Maka dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian fasal yang berikutnya. Kondisi-kondisi yang menyertai doa kita. Disebutkan pentingnya beberapa kondisi yang menyertai doa kita, bukan cuma lafalnya saja. Kadang-kadang ada satu doa diucapkan oleh fulan sama allan, ternyata dampak itu beda. Doanya sama, tapi dampaknya apa? Beda. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Seringkali kita menemukan doa-doa yang dipanjatkan oleh sebuah kaum, tapi masya Allah dikabulkan untuk mereka. Itu apa sebabnya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kondisi mereka ini dalam kondisi darurat terdesak, yang kita katakan muttor. Apa? Muttor, terdesak. Dan ternyata orang yang berdoa dan dengan kepasrahannya dia betul-betul serahkan diri dia kepada Allah, Allah kabulkan. Hatta dia ini orang kafir, hatta dia ini orang musyrik kepada Allah. Dan ini yang sudah ana sampaikan kemarin, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah lah yang menjadikan kalian bisa berjalan di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulk, sampailah kalian itu di sebuah kapal layar. Wa jarayna bihim birihin thayyibatin, dan kapal ini berjalan berlayar dengan kondisi angin yang apa? Yang baik. Tiba-tiba awalnya mereka di wafarihu biha, bahagia, senang dengan kondisi angin yang betul-betul cerah, baik dan sebagainya. Tiba-tiba apa? Ja'at harihun asif, tiba-tiba datang badai seketika. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan ternyata datanglah ombak dari segala apa? Penjuru. Mereka Pak di saat itu yang awalnya berbuat syirik kepada Allah, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlasnya, dengan murninya. Apa kata mereka? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau tolong kami, selamatkan kami di sini, kami ini saya akan menjadi orang apa? Bersyukur. Jadi orang apa? Bersyukur. Ternyata apa yang terjadi? Ketika diselamatkan oleh Allah SWT, baghu fil ard. Dia kondisi apa? Zalim. Antum perhatikan, Pak, orang kafir saja bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Sebabnya apa? Terdesak, mutor. Jadi insya Allah SWT, Pak, kalau seandainya kondisi kita mutor, insya Allah kalau kita serahkan diri kita kepada Allah SWT betul-betul 100%, Allah akan kabulkan. Kemudian kata beliau, sebab yang lain yang menyertai doa kita, ada kebaikan yang telah kita lakukan sebelum itu. Yang ini Anda sampaikan kemarin, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. 3 orang yang Allah SWT jebak di mana? Di sebuah gua, terjebak di sebuah gua. Ternyata Allah tolong dengan apa? Amal soleh, dan Allah bukakan itu ternyata. Kemudian sebab berikutnya, kondisi berikutnya bertepatan dengan waktu apa? Mustajab. Perhatikan di sini, Pak, masya Allah. Disebutkan ada orang-orang yang menyangka bahwasanya rahasia terkabulnya doa tersebut itu terletak semata-mata pada apa? Lafal doa yang dipanjatkan. Enggak. Tidak. Itu bukan semata-mata karena lafalnya, tapi karena beberapa kondisi yang menyertai lafal doa tersebut. Dan ini yang perlu kita ketahui, seperti kita menggunakan obat yang bermanfaat. Perhatikan, di waktu yang tepat dengan dosis yang tepat. Makanya ada obat 3 kali sehari, ada obat 2 kali sehari, ada obat 1 kali
sehari. Bahkan Pak, ana kemarin di puskesmas, ana baru lihat ada macam kayak apa, tempelan itu. Minum obat 3 kali sehari itu bukan berarti pagi, siang, malam. Rupanya tulisannya itu maksudnya adalah minum obat setiap 8 jam sekali. Gitu ana lihat di puskesmas kemarin beberapa waktu yang lalu. Oh, berarti Pak, waktu yang tepat itu juga berpengaruh dalam urusan apa? Obat. 3 kali sehari itu nggak bisa suka-suka. Tapi selang berapa lama? 8 jam. Itu saya dibahas oleh ilmu medis gitu loh Pak. Makanya kata Imam Al-Qayyim, lihatlah obat kalau mau berpengaruh, waktu yang tepat dan cara apa yang tepat dengan dosis yang tepat. Insya Allah akan dapat manfaatnya. Sama doa, itu ada beberapa kondisi yang menyertainya. Kalau ternyata kondisi tepat, manjur insya Allah doanya. Ini adalah yang harus kita pahami. Makanya apa kata beliau? Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, wa katsiran ma tajidu ad'iyatan. Ada banyak kondisi doa-doa yang kau dapatkan, nabiha qaumun, ada seorang kaum, sebuah kaum, doa dan doa tersebut dikabulkan. Ternyata itu sebabnya karena darurat, bukan karena apa-apa. Karena apa? Darurat. Coba antum perhatikan Pak, yang berikutnya ini penting sekali. Makanya muncul kesalahpahaman tentang terkabulnya doa di kuburan. Ada orang doa di mana? Kuburan. Ternyata mustajab. Apa kata mereka? Berarti doa kami di kuburan apa? Mustajab. Padahal bukan itu. Apa kata Imam Qayyim rahimahullah? Terkadang terjadi seseorang berdoa di sebuah kondisi terdesak, betul-betul terdesak, tapi doanya di mana? Kuburan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kondisi terdesak, tapi di samping apa? Kuburan. Ternyata doa dia dikabulkan. Apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Orang yang jahil, orang yang bodoh akan mengatakan rahasia terkabulnya doa si fulan karena kuburan tadi. Padahal enggak. Apa kata Imam Al-Qayyim? Sebabnya karena kondisi terdesak dan kesungguhan dia meminta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kuburannya. Berarti disinilah kadang-kadang orang itu berdoa kepada, antum tahu, orang Nasrani memohon kepada Tuhannya di depan apa? Salib kan? Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Orang Hindu di depan dupanya, dikabulkan, dikabulkan. Dia minta kepada Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala dengar. Allah Subhanahu wa taala kabulkan, bukan karena depan dupanya, bukan karena samping kuburannya, bukan, tapi karena dia terdesak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, jangan berarti kita mengatakan, oh kalau habis ini berarti kita harus doa di samping kuburan orang soleh, insya Allah akan apa? Dikabulkan. Lah. Makanya orang-orang sufi, mereka pun bahkan baca Quran di mana? Di kuburan, tawaf di kuburan, iktikaf di kuburan. Bahkan ada salah seorang pemuda Indonesia ditanya oleh salah seorang syekh, mana yang lebih utama, engkau baca Quran di masjid atau di kuburan? Dengan gampangnya dijawab di kuburan. Dia merasa lebih manjur hasilnya kalau dia baca Quran bukan di masjid tapi di mana? Di kuburan. Inilah haula wala quwwata illa billah. Ini sufiyah Pak. Ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, dan ana sudah sampaikan tadi pagi, la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburan saya sebagai apa? Tempat perayaan Id. Enggak boleh. Jangan sama sekali. Bahkan kalau kita meminta kepada ahli kubur, mereka enggak dengar kita. Intad'uhum, kata Allah, kalau kalian memohon kepada orang-orang yang ada di kuburan, la yasma'u du'aakum, enggak akan dengar ucapan kalian, doa kalian. Wa in sami'u mastajabu lakum, kalau mereka dengar, mereka enggak bisa kabulkan apa yang kita minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, nanti pada hari kiamat mereka ingkari itu perbuatan syirik kalian. Dan itulah yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang ada orang meminta di kuburan, betul, terkabulkan, betul, bukan karena kuburannya, tapi karena kondisi dia terdesak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang antum harus apa? Fahami. Nam wallahu alam bissawab. Kemudian syarat-syarat doa dikabulkan, pasal berikutnya disebutkan di sini.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan doa dan perlindungan diibaratkan dengan senjata, silah. Dan udah ana sampaikan ad-du'a usilahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang yang apa? Beriman. Perhatikan di sini, doa dan permohonan perlindungan atau ta'awudzat, a'udzu. Kata beliau maqamnya, kedudukannya seperti senjata. Sama seperti apa? Senjata. Dan kata beliau kekuatan senjata itu bergantung pada orang yang menggunakannya. Bukan cuman ketajamannya doang. Pak, antum kasih senjata pedang untuk anak kecil ikut perang, nggak bisa. Lengan dia itu nggak kuat. Ada anak panah tajam betul, dan ada busur panah betul-betul kuat. Antum kasih. Ana dulu pertama kali belajar panah, Mbak. Pas mana gaya udah paten kali ya kan. Pas ditembak, sep. Bukannya ke target tapi kemana? Ke bawah awal-awal waktu itu. Karena kita nggak tahu caranya. Padahal busur panahnya masya Allah zen, dan apa? Anak panahnya juga tajam. Tapi kalau nggak tahu caranya nggak bisa. Makanya doa ini kan silahul mukmin, hadis Nabi SAW. Senjata ya, doa itu adalah senjata orang mukmin. Senjata itu yang perlu kita ketahui bukan bergantung pada apa? Ketajamannya saja. Disebutkan kalau seandainya senjata itu adalah senjata yang sempurna tanpa ada cacat, betul-betul tajam, betul-betul bagus. Yang kedua, lengan yang memegang adalah lengan yang kuat. Yang kuat lengannya, nebasnya itu kuat. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Insya Allah musuh akan apa? Kalah. 3 sebab tadi. Jadi jangan cuman istilahnya mengandalkan dari doa itu saja, enggak. Tapi diri kita. Gimana kita menggunakan doa tersebut? Gimana kita mengalahkan musuh tersebut? Kan gitu. Karena senjata. Berarti kita harus betul-betul bersih di hadapan Allah SWT. Kalau kita bertakwa dengan doa bagaimanapun, insya Allah Allah akan apa? Kabulkan untuk kita. Dan beliau katakan kalau seandainya 3 hal ini dipenuhi, semuanya insya Allah dampaknya pun akan apa? Terlihat. Jadi ala kulli di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya doa itu senjata, dan senjata tergantung penggunaannya. Taib. Kemudian, nah ini penting nih Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang masyhur tentang doa dan takdir. Yang ini yang sudah kita sampaikan kemarin, dan beberapa pertanyaan itu ditanyakan dalam masalah ini. Hubungan doa dengan apa? Takdir. Kita sudah tahu takdir itu sudah ditetapkan oleh siapa? Allah SWT, ya kan? Nah, ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau katakan ada sebuah pertanyaan yang masyhur yang banyak ditanya oleh kalangan kaum muslimin. Pertanyaan apa? Jika apa yang diminta kepada Allah, apa yang didoakan di hadapan Allah SWT itu sudah ditakdirkan, maka itu pasti terjadi, kata mereka. Baik hamba itu berdoa ataupun nggak berdoa, kan gitu. Kalau belum ditakdirkan, ya maka nggak akan terjadi. Terus untuk apa berdoa? Jadi kata mereka itu, kalau seandainya apa yang kita minta kepada Allah sudah ditakdirkan, ya ngapain kita doa? Karena doa nggak doa sudah apa? Ditakdirkan. Dan ini akhirnya kalaupun belum ditakdirkan, kata mereka, kalaupun belum ditakdirkan, ya untuk apa berdoa? Karena juga nggak akan apa? Dapat. Perhatikan di sini, apa kata beliau? Beliau bantah sekelompok orang yang menganggap pertanyaan ini pertanyaan yang benar. Akhirnya mereka nggak mau berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan tidak ada gunanya untuk apa? Berdoa. Apa kata beliau? Orang-orang kayak gini adalah orang-orang jahil dan dhalun, sesat. Apa? Sesat. Akhirnya nggak mau doa. Karena dia mengatakan, loh kalau apa yang kita minta udah ditakdirkan, ya nggak usah doa lah. Nanti kan dapat juga. Tapi kalau seandainya memang yang kita minta belum ditakdirkan, ya ngapain doa? Karena toh juga nggak bakal apa? Dapat. Taib. Apa kata beliau? Ini kontradiksi, bertentangan. Kalau pernyataan mereka diterapkan atau madhab mereka kita yakini seperti itu secara konsisten, pasti akan kontradiksi kerasa. Contoh, kita ambil contoh di sini. Kalau seandainya kita katakan, kalau seandainya kenyang dan hilangnya dahaga atau haus itu sudah ditakdirkan untuk kita, dan itu pasti terjadi, ya untuk apa kita makan dan minum? Sama kan?
Kata mereka, doa ini kan kalau seandainya sudah dikabulkan, sudah ditakdirkan, yang untuk apa berdoa? Karena doa dan nggak doa apa? Ya kita dapat. Taib, makan kenyang nih. Kalau sudah ditakdirkan, untuk apa makan? Kita kata seperti itu. Tapi ternyata mereka ini makan tidak? Makan. Kalau mereka makan, berarti mereka juga harus apa? Berdoa. Faham nggak sampai sini, Pak? Faham nggak sampai sini? Taib. Ini memang harus antum coba agak serius, Pak. Taib. Ana ulangi. Kata mereka nih, kalau apa yang kita minta sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Untuk apa kita minta? Toh juga minta tak minta sudah diapain? Dikabulkan kan gitu. Pasti Allah kasih. Ya udah diam aja, Allah kasih kok. Ya kan? Tapi kalau seandainya apa yang kita minta belum ditakdirkan, ya nggak usah minta juga. Karena kita minta kayak mana pun Allah nggak akan kasih. Faham? Taib. Kita jawab seperti ini. Mereka makan nggak? Makan nggak mereka? Makan. Kenapa mereka makan? Karena mereka berharap kenyang kan? Harusnya kalau seandainya kenyang ini sudah ditakdirkan, mereka nggak perlu makan. Karena makan tak makan mereka juga bakal apa? Kenyang. Faham nggak sampai sini? Ternyata mereka apa? Makan. Berarti ada sabab dan musabbab, ada sebab dan ada hasilnya. Hasilnya itu kenyang, sebabnya itu makan. Nah, kalau seandainya kita ini mau mendapatkan mobil, doa sama Allah, berarti doa itu sebab, hasilnya dapat apa? Mobil. Faham nggak sampai sini? Nah, itu dia. Taib, yang kedua, apa kata beliau? Masalah anak nih. Beliau katakan, jika seorang anak telah ditakdirkan untuk kita, mau nggak mau ini kan pasti ada. Baik kita setubui istri kita atau enggak. Ya sudah, kalau gitu ngapain kita bersubuh dengan istri kita? Bersubuh nggak bersubuh, kan sudah ditakdirkan kan gitu, pasti dapat. Yang ngapain bersubuh? Ternyata orang yang nggak pernah bersubuh mungkin nggak dapat anak, nggak mungkin, kecuali satu orang. Siapa? Isa bin Maryam. Maryam nggak bersubuh sama sekali, Allah takdirkan. Tapi kalau antum nggak bersubuh sampai mati, tiba-tiba antum punya anak, pertanyaan itu, berarti ngapain kan? Ya imma zina lah, apalagi. Nah ternyata mereka ini saja, tanyakan ke mereka, antum mau punya anak nggak? Punya lah, mau punya anak. Taib, antum kalau mau punya anak ngapain? Ya bersubuh. Taib, berarti itu ada sebab dan apa? Musabab. Kalau antum bersubuh karena berharap punya anak, sama juga berdoa itu salah satu ikhtiar sebab. Kalau seandainya kita ini mau punya anak, doa juga, karena statusnya sama-sama apa? Sebab. Makanya doa sebelum berjima apa? Kok pura-pura nggak tahu antum? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini hafal ini. Naam. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Naam, sahih. Nah ini sama, Pak. Kalau kita punya anak, naam, bersubuhlah. Kalau punya anak juga berdoa. Jadi jangan antum ingkari. Berarti Pak, dalam konteks kehidupan duniawi, sunnatullah, Allah jadikan sunnatullah, itu ada sabab dan ada apa? Musabab. Faham sampai sini? Faham Pak? Taib. Akhirnya kata beliau, lihatlah hewan ternak. Hewan ternak aja, kapan mereka hewan ternak, anak mau nanya, hewan ternak bersubuh nggak? Mereka bersubuh, mereka kawin, punya anak nggak mereka? Punya. Itu fitrahnya hewan. Fitrahnya hewan tuh berkembang biak. Mereka berkembang biak dengan cara bersubuh. Kalau seandainya ini bersubuh punya anak, hewan itu bisa bersubuh juga punya anak, dan mereka nggak akan bisa punya anak tanpa bersubuh. Fitrahnya hewan itu lebih lurus dibandingkan orang-orang punya syubhat. Makanya syubhat itu ngeri, bukan? Ngeri. Itulah yang Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang sudah melenceng itu seperti hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Jadi Pak, kita ini tetap penting berdoa, karena doa ini sebab dan hasil itu musababnya. Jadi kita kalau mau mendapatkan suatu hasil harus apa? Lakukan sebabnya. Contoh, antum mau hafal hadis. Kalau mau hafal hadis berarti apa?
Belajar. Antum kalau mau bisa bahasa Arab berarti harus apa? Belajar. Kalau antum tak belajar, mungkin nggak antum hafal hadis? Nggak mungkin. Antum kalau seandainya nggak belajar, mungkin nggak hafal Quran? Nggak mungkin. Berarti Pak, antum sadar betul kan ada sebab dan musabab. Doa juga sama. Jadi doa ini ikhtiar, sebabnya sama dengan belajar. Yang hasilnya nanti sama untuk bisa menguasai Al-Quran. Jadi kalau mau menguasai Al-Quran ada beberapa sebab nih. Salah satunya apa? Doa. Jadi belajar ini itu berdoa. Makomnya sama, kedudukannya apa? Sama-sama apa? Sebab. Sampai sini faham Mbak? Itu bantahan syubhat untuk mereka. Kemudian kata beliau ada juga kelompok yang berikutnya. Kelompok ini kata beliau ini berlagak cerdas, aslinya ya jahil juga. Kata mereka menyibukkan diri dengan doa itu cuman bagian dari ibadah tok, cuman ibadah doang katanya. Dan itu tidak berpengaruh kepada apapun dari apa yang kita minta. Jadi cuma untuk doa, jadi doa itu cuma untuk ibadah doang. Jadi nggak ada dampaknya sama sekali. Maksudnya gini, dia berdoa dapat pahala, tapi belum tentu dapat apa? Hasil. Padahal kalau orang berdoa pasti dapat hasil nggak? Pasti dapat hasil nggak? Pasti. Fid dunya wal akhirah. Di dunia ataupun di mana? Akhirat. Pasti dapat hasil. Ini kalau orang enggak. Itu cuman ibadah doang. Ibadah apa? Ibadah tok. Nah, menurut orang-orang yang mereka nganggap ini kalau orang-orang cerdas, nggak ada bedanya antara orang berdoa dengan orang yang diam doang, sama aja. Karena itu cuma tanda ketaatan doang. Dan ini adalah kelompok-kelompok yang apa? Menyimpang. Jadi mereka sibukkan dengan doa, sibukkan dengan doa, sibukkan dengan doa. Tapi mereka katakan dikabulkan nggak dikabulkan nggak dikabulkan, ya nggak apa-apa lah. Kata mereka ya nggak, mau Allah kabulkan terus suka-suka Allah. Nah betul suka-suka Allah, tapi kita mengharap kepada Allah, Allah kasih untuk apa? Kita, bukan jangan sampai jadi hampa. Antum berdoa, iya, ya cuman ibadah aja lah. Aslinya nggak berharap banget kok gitu. Allahul musta'an. Ini yang anak katakan, nggak mau masuk surga, tapi merasa nggak layak, tapi nggak tahan di api neraka. Ini orang-orang kayak gitu tak jelas. Itu yang udah anak sampaikan pada semalam di malam hari. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Itu syubhat. Kata mereka itu apa? Syubhat. Dan bahkan ada lagi sebuah kelompok yang bahkan merasa lebih cerdas dari kelompok kedua. Dia mengatakan bahwasanya doa itu hanya tanda semata. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu petunjuk terkabulnya sebuah hajat ataukah tidak. Jadi itu sebagai alamah, tanda doang. Contoh, awan hitam itu tanda untuk turunnya apa? Hujan. Padahal mendung itu belum tentu apa? Hujan. Allah sayang, kali cuma lewat doang. Kata mereka doa ini itu pasti dikabulkan. Oh, kalau orang berdoa pasti dikabulkan? Enggak. Tak mesti kok. Tapi kita harus memohon kepada Allah, memang kita berharap doa apa? Dikabulkan. Tapi kata mereka enggak, tanda orang berdoa itu cuma tanda aja. Tanda pasti apa? Dikabulkan. Dan ini semua kelompok apa? Syubhat. Isinya apa? Isi syubhat. Tapi yang paling pintar adalah kelompok manhajnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manhaj mereka? Mereka katakan takdirnya Allah sudah ditetapkan. Tapi ditetapkan dengan sebab-sebabnya. Allah menetapkan sesuatu, ada apa? Sebab-sebabnya. Musababnya sudah ditentukan, sebabnya ditentukan juga. Makanya anak katakan tadi, Pak, antum jangan beralasan nggak usah berdoa, kan sudah ditakdirkan. Lah, antum berdoa itu juga sudah diapain? Ditakdirkan. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ternyata mereka berdoa. Dan ingat Pak, takdir itu anak katakan ada dalam Lauhil Mahfuz, ada dalam catatan apa? Malaikat. Ini penting Pak untuk antum. Antum udah nonton belum video kemarin yang anak sarankan? Belum. Takdir itu ada dua. Ada takdir Lauhil Mahfuz. Ini nggak akan berubah. Apa kata Allah SWT? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Qalam sudah diangkat, lembaran sudah apa? Kering, nggak akan bisa dirubah. Tapi catatannya malaikat yang ditulis 4 hal nih, yang 4 hal ya, yang 4 hal.
Bikatbi rizkihi, ditulis apa? Rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Kemudian amalnya, apakah dia bahagia atau dia apa? Sengsara. 4 hal ini itu bisa berubah atau tidak? Bisa berubah. Apa dalilnya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja ketetapan yang Allah mau. Allah hapus, terserah Allah. Wa yuthbit, dan Allah tetapkan apa yang Allah mau, terserah Allah. Allah biarkan. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ada lauhil mahfuz yang enggak bisa dirubah. Taib, catatan malaikat yang bisa dirubah itu udah ada dalam takdir di lauhil mahfuz. Jadi antum harus ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takdir itu ada namanya takdir sampai sanawi, tahunan. Dan itu yang Allah katakan dalam apa? Al-Qadr. Surat apa? Al-Qadr. Bisa berubah. Contoh, Mbak. Antum ajalnya semisal harusnya sekian tahun. Ajalnya ya, sekian tahun. Tapi karena antum rajin silaturahim. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dia harus apa? Silaturahim. Yang harusnya 80 tahun ternyata Allah rubah jadi berapa tahun? 85 tahun. Itu bisa berubah. Karena itu catatannya siapa? Malaikat. Jadi ala kulli hal catatannya para malaikat itu bisa berubah. Tapi kalau lauhul mahfuz tidak akan bisa apa? Berubah sama sekali. Wa indahu ummul kitab. Dan ini sebab ini dalam lauhul mahfuz itu udah ada. Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bersandar dengan takdir, enggak pernah. Mereka lakukan apa? Ikhtiar, berusaha jadi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manhajnya para sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Pendapat yang benar, pendapat yang para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesuatu hal yang ditakdirkan itu telah ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Fulan bisa berhasil, Allah tidak tetapkan cuman berhasilnya doang, tapi Allah tetapkan berhasilnya dia dengan adanya apa? Sebab. Jadi Allah tulis itu bukan dia berhasil doang gitu, enggak. Dia berhasil dengan beberapa apa? Sebab. Nah, sebab inilah yang kita usahakan untuk kita apa? Kerjakan. Dan inilah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka itu semangat untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Beliau katakan, dan doa adalah sebab yang paling kuat untuk apa? Untuk mendatangkan apa yang kita inginkan. Itu kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Perhatikan Pak di sini. Kita percepat di sini. Lihatlah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat yang paling mengetahui tentang Allah. Mereka umat yang paling mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling faqih dalam agama Allah. Mereka ini orang yang paling konsisten dalam menjalankan sebab atau doa. Paling semangat mereka. Paling apa? Semangat. Kenapa? Karena mereka itu sadar bahwasanya semua yang mereka inginkan kalau mau diijabahi oleh Allah harus kerjakan apa? Sebab-sebabnya. Karena takdir Allah yang Allah tetapkan itu ada apa? Sebabnya juga. Allah tetapkan apa? Sebabnya juga. Makanya lihat di sini. Oh, istirahat ya. Tapi ini udah 5:30. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita istirahat dulu. Antum tolong pelajari dulu kitab itu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Dan nanti malam kita lanjutkan badal maghrib. Badal maghrib antum kalau mau mandi fadhol mandi, kalau mau istirahat fadhol istirahat dan sebagainya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan badal maghrib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usahakan Pak yang sudah di sini jangan lagi pulang. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muntidaru sholati ba'da shalah fadzalikumur ribat." Nunggu salat untuk salat berikutnya itu dihitung oleh Allah dengan pahala apa? Ribat. Jaga batas perang itu penting, Pak. Jadi antum jangan kemana-mana, cukup di sini nunggu salat apa? Maghrib. Nanti maghrib ke isya juga sama ribat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.